Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Jumria, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Angkatan 1, Rombel 16 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2100012431. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SDN 57 Sangeran di kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita membaca doa belajar. Nah, silakan Nanda, Anissa untuk naik ke depan memimpin baca doa. Mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu wajib Indonesia Raya. Nah, silakan Nandayani maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
lagi tentang hari akhir. Nah, mau tanya dulu, siapa kira-kira yang tahu apa itu hari akhir? Sekarang Nandayani. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Ya, hari akhir sama juga dengan hari kiamat. Nah, sekarang siapa yang tahu ada berapa hari kiamat? Saya. Nah, sekarang Kadapi, ada berapa hari kiamat? 2. Yaitu ada 2, yaitu Kiamat sutra dan kiamat kubra. iya, ada 2 yaitu kiamat sutra dan kiamat Kubra. Nah, sekarang karena anak-anak sekalian sudah tahu tentang hari akhir, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, dan tujuan pembelajaran yang kedua yakni peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu sekali lagi, siapa kira-kira yang tahu tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat? Saya dulu. Ya, silakan. Nur Sapika. Munculnya berbagai fitnah. Munculnya berbagai fitnah adalah tanda-tanda hari kiamat sugra. Ya. Kalau Nur Fadila, coba sekali lagi, apa pengertian hari akhir atau hari kiamat? Hari berakhir kiamat di dunia ini. Hari berakhirnya kehidupan Makhluk di dunia. makhluk di dunia ini. Ya, sekarang anak-anak sekalian, siapa yang bisa sebutkan tanda-tanda kiamat kubra? Kiamat kubra biasa juga disebut dengan kiamat besar. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Yani. Terbitnya matahari di sebelah barat. Ya. Siapa lagi? Al-Ghifari. Munculnya Dajjal. Itu. Jadi kalian sudah tahu semua apa itu pengertian hari akhir dan jenis-jenis hari kiamat serta tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu terlebih dahulu mau membagi 2 kelompok, yakni kelompok di sini yang anggotanya Muhammad Kadapi, Al-Ghifari, Maghfirah, Dilla dan As-Sahra masuk dalam kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 yang termasuk di situ ada Nur Sapika, Yani, Fajar, Putra dan Anissa. Jadi sudah tahu semua kelompoknya lah. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nah, kita lanjut. Kita akan ice breaking dulu. Nah, ice breaking kita.
Ya. Coba diperhatikan semua dulu di atas videonya. Semua. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Hari akhir atau hari kiamat menurut kejadiannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sughra atau kita sebut kiamat kecil, yaitu berakhirnya atau hancurnya sebagian alam seperti matinya seseorang, matinya hewan, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta ini. Berikut hari akhir dibagi menjadi dua macam. Ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Peristiwa hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-6 dan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 sebagai berikut. Bisa adik-adik pahami? Nama-nama hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar atau hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal manusia. Yang keempat, Yaumul Mizan, hari menimbang amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan amal manusia. Berikut nama-nama hari akhir. Selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Dibagi menjadi dua. Ada yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Yang pertama, tanda-tanda kecil, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Yang kedua, sahaya wanita melahirkan tuannya. Yang ketiga, makin sering terjadi catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta. Manusia di padang mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad yang bernama Al-Kautsar, yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain adalah beliau tidak langsung memasuki surga, tetapi menunggu umatnya sambil mendoakan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Tempat terakhir pembalasan dari umat manusia surga menjadi balasan dan tempat tinggal bagi orang-orang beriman yang ketika di dunia mengisi hidupnya dengan amal soleh. Mereka adalah kaum sholihin yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah melihat semua tadi video pembelajaran di atas. Ada di situ yang pertama adalah pengertian hari kiamat. Yang kedua adalah kiamat terbagi dua. Yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Selanjutnya kita akan masuk ke ada lembar kerja peserta didik yang kita akan disuruh untuk menemukan 12 kata yang menyangkut materinya tentang adanya hari akhir. Jadi ibu mau suruh naik satu persatu untuk memberi garis, menemukan kata yang berhubungan dengan hari akhir, mencari kata.
tulisannya kubra. Kubra. Nah, kasih lurus sih. Coba. Kubra. Nah, yang kedua mizan. Ini nah mizan tuh yang mau mizan. Lihat. Mana di sini mizan? Nah, mau mizan? Cari nih. Mari cari. Ketiga hisab. Mana hisab? Bisa? Pertama saya tunjuk langsung lah. Mulai dari Kadapi. Ya. Kata yang didapat adalah Kubra. kubra. Mahfira. Kata yang ditemukan adalah kata hisab. Nah, berikut. Selanjutnya kata yang atas nama Dila. Oke, kita beri aplaus untuk Dila. Silakan naik. Oke. Itu adalah kata Hisab. Yang ketiga Hisab. yang keempat Israfil. Israfil. Yang kelima Dajjal. yang keenam Mahsyar. yang ketujuh Barzakh. yang kedelapan Ya'juj. yang kesembilan Kiamat. yang kesepuluh Surga. 11 Syafaat. dan yang terakhir adalah Neraka. apa kata yang kalian sudah temukan ya. Di dalam kata demi kata tadi ada semua hubungannya dengan hari kiamat ya. Ibu mau bagikan lembar kerja untuk dikerja. Ditulis namanya masing-masing di lembar kerja. Coba silakan dikerja dengan tulis dulu namanya masing-masing di tempat lembar kerjanya bagian di atas di sini. Dan jawabannya ditaruh di bawah. Jawabannya sebentar. Coba kalau sudah selesai, sekarang kita akan mau presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Di sini ibu mau suruh satu kelompok naik semua untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang pertama untuk naik mempresentasikan
bakal ditiup oleh malaikat Israfil. 3. Hari akhir merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. 4. Pada hari kiamat setiap orang akan dihisap atau dihitung amal perbuatannya oleh malaikat rakib dan malaikat atid. 5. Setelah hari kiamat orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan, sedangkan orang yang tidak beriman akan mendapatkan surga dan neraka. Demikianlah hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Berikut kelompok 2, silakan naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok kami. 1. Hari kehancuran alam semesta secara menyeluruh disebut hari kiamat. 2. Hari kiamat terjadi ketika trompet atau sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. 3. Hari akhir merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat setiap orang akan dihisap atau dihitung amal perbuatannya oleh malaikat rakib, malaikat atid. 5. Setelah hari kiamat orang yang beriman dan beramal soleha akan mendapatkan titik-titik, sedangkan orang yang tidak beriman akan mendapatkan surga dan neraka. Demikianlah dari hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Coba itu hasil perketaannya dikumpul di mejanya Ibu. Ya, jadi sekarang anak-anak sekalian sudah tahu tentang pengertian hari kiamat dan hari kiamat kapan terjadinya. Hari kiamat juga merupakan bagian dari rukun iman. Proyek penguatan profil keteladanan Pancasila. Ibu mau tanya dulu, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Kelima. Nah, ya. Ada berapa rukun iman?
Akhir termasuk rukun iman dan keberapa Ibu Guru? Ya, ada yang tahu hari akhir termasuk rukun iman keberapa? Coba Nanda Sarah. Ya, rukun iman yang kelima. Ya, yang artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Jadi, apabila kita sudah meninggal dunia, maka kita sudah memasuki namanya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Makanya dan kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa mengelak dari kematian seseorang. Pak Putra, ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Ada, coba silakan. Jika amalan baik kita berat, tempat kita di mana? Ya, coba. Kalau amalan pertanyaan dari Putra cukup bagus. Kalau amalan kita yang lebih berat, amalan yang lebih berat, maka tempatnya adalah apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Aldi. Tempat kita di mana? Di surga. Jadi kalau amalan kita yang lebih berat, tempat kita di surga. Nah, kalau amalan kita lebih keburukan kita yang lebih berat, tempat kita di mana? Siapa yang tahu? Ya, Pira. Tempatnya di mana kalau amalan kita keburukan kita lebih besar dan berat? Kita ditempatkan di mana? Di neraka. Jadi di sini mau berikan sedikit nasihat-nasihat bahwa apabila amal perbuatan kita yang lebih berat, maka kita berada di surganya Allah. Apabila keburukan-keburukan kita, kejahatan-kejahatan kita berada di nerakanya Allah. Ya, itu. Jadi kita harus jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa masuk di surganya Allah dan bisa masuk ke nerakanya Allah. Perbanyak kalau kita mau masuk ke surganya Allah, perbanyak amal kebaikan. Dan kalau kita mau masuk ke nerakanya Allah, silakan berbuat yang tidak baik. Ya, oke. Jadi sudah dipaham sampai di sini? Sudah? Sebelum Ibu akhiri, kita membaca dulu doa pulang. Adalah kita bersama baca doa pulang. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.